Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna qawam yang kelima dalam tafsir Al-Manar itu dikatakan dia laki-laki sebagai pendidik keluarganya untuk menuju pada kebaikan-kebaikan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bu ya, bahwa laki-laki ini sebagai pendidik, pengajar ya. Maka Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul, dan semua nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Nabi kang wadon langka ya, kecuali adanya di Indonesia. Ada seseorang yang ngaku nabi ya, nah, atau ngaku malaikat. Nah, itu nabi palsu ya. Nah, maka laki-laki atau qawam ini berperan sebagai apa? Sebagai seorang pendidik yang mengajarkan kepada anak istrinya. Maka di sini peran besar seorang laki-laki untuk apa? Memberikan pendidikan yang terbaik untuk apa? Untuk anak dan istrinya. Mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Maka kalaulah kita memahami generasi-generasi para nabi dan rasul, tidaklah nabi dan rasul itu semuanya adalah laki-laki, dan nabi dan rasul punya apa? Punya mukjizat yang berbeda-beda. Ya. Kalau Nabi Musa mungkin bisa membelah ya, insya Allah bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Kalau Nabi Soleh alaihissalam ya bisa apa? Mengeluarkan onta dari apa? Dari sebuah batu. Nabi-nabi yang lain juga punya mukjizat yang luar biasa, dan Nabi Muhammad SAW juga punya mukjizat yang luar biasa. Di antara mukjizat yang luar biasa itu adalah Al-Qur'anul Karim. Demikian Al-Quran yang insya Allah Al-Quran itu adalah mukjizat sampai ilah yaumil akhir nanti, sampai sepanjang ya hidup dunia ini sampai menjelang akhir kiamat nanti. Itu perbedaan-perbedaan dalam mukjizat dari para nabi dan rasul. Tapi ada Bapak Ibu satu kesamaan daripada nabi dan rasul itu apa? Mereka adalah para pengajar atau murabi atau guru atau pendidik. Ya. Nabi dan rasul itu adalah apa? Seorang murabi, pengajar, pendidik. Siapa yang diajarkan, siapa yang tentu yang akan dididik, yaitu kaum-kaumnya sesuai dengan kaumnya masing-masing. Ya. Dan para nabi dan rasul inilah yang apa? Yang yang punya tugas dari Allah untuk apa? Untuk mengajarkan agama Allah, mengajarkan agama tauhid kepada kaumnya. Jadi kesamaan daripada nabi dan rasul itu adalah masing-masing sama, yaitu sebagai apa? Sebagai murabi, sebagai pendidik, sebagai guru untuk menyampaikan kebenaran risalah agama Allah, untuk menyampaikan kebenaran risalah agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya kita laki-laki ya harus punya kekuatan, harus punya inspirasi ya untuk mendidik anak istri kita. Ya, kalaulah kita hari ini anak-anak mungkin ya tentu dari era digitalisasi mungkin sangat rawan sekali mendidik anak-anak ini. Maka kita perlu bantuan. Ya, bantuan orang lain untuk membantu pendidikan anak-anak kita. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian banyak pendidikan-pendidikan yang berbasis Islami. Ya, ada SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, ada SMPIT, SMAIT. Semuanya itu mengajarkan kurikulum tentang Islam, dan bahkan kolaborasi ya, itu kurikulum umum dan kurikulum syar'i. Yang insya Allah dengan pengajaran agama ini diharapkan anak-anak kita nanti bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi penurut sujud orang tuanya. Dan insya Allah apapun yang kita berikan untuk pendidikan anak-anak kita itu akan dicatat sebagai amal soleh. Berapapun habisnya
biaya pendidikan anak kita itu, maka itu bagian daripada amal soleh yang akan tercatat sebagai pahala besar dalam mendidik anak-anak itu. Dan ketika pendidikan itu sudah diberikan, maka jadilah anak-anak yang soleh yang kelak nanti bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena aset terbaik itu adalah anak-anak kita, ya, yang akan mendoakan kita, ya. Apapun ya itu profesinya anak-anak kita, harapannya menjadi anak-anak yang soleh, baik dia itu jadi pejabat, baik dia itu jadi seorang insinyur, dokter, atau profesi yang lainnya, ya. Jadi konten kreator makanya hari ini di HP, di media sosial, ya, itu juga nggak masalah, ya. Asal satu poinnya, yang penting dia tuh soleh, ya. Kalau dia soleh, dia akan mengikuti jejak-jejak kedua orang tuanya. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu sekalian.